Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul untuk dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Amin. Baiklah. Acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang hukum mim mati. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Ihsan Pratama sebagai moderator, Afiana Jannati sebagai pemateri, Cynthia Septiana sebagai pemateri, dan Siti Hawa. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk kepada sesi materi yang akan disampaikan oleh Cynthia. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum mim mati. Materi yang pertama yaitu ifa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Yang pertama izhar syafawi. Pengertian izhar syafawi. Izhar berarti tahu jelas, syafawi berarti bibir. Izhar syafawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Syarat izhar syafawi. Jadi, izhar syafawi adalah apabila mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Huruf-huruf izhar syafawi. Itu ada alif, ta, jim, ha, o, dal, zal, ro, zal, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, waw, ya. Cara membaca izhar syafawi, metode membacanya tertutup. Sebab huruf hijaiyah mim makhraj hurufnya yaitu bertemu bibir di bagian bawah dan bibir bagian atas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthiana atas materinya. Berikutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Afiana Jannati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ifa syafawi sekaligus idgham mimi. Yang pertama ada ifa syafawi. Pengertian ifa syafawi. Ifa artinya menyamarkan atau samar-samar. Syafawi artinya bibir. Jadi ifa syafawi berarti menyamarkan bacaan di bibir. Terus yang kedua ada syarat ifa. Apabila mim berjumpa dengan huruf ba, itu adalah ifa syafawi. Yang ketiga ada huruf ifa syafawi. Ifa syafawi hanya memiliki satu huruf, yaitu huruf ba. Yang keempat ada cara membaca ifa syafawi. Metode membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya, fahkum bainahum.
Yang kedua ada yang ketiga ada idgham mimi. Idgham mimi idgham artinya memasukkan, mimi artinya dua mim. Jadi idgham mimi adalah bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah mim. Syarat idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian huruf idgham mimi. Huruf idgham mimi ini hanya ada satu, yaitu huruf mim. Cara membacanya seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi dikata juga idgham mislain atau mutamasilan. Contohnya min fi'ah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Afiana Janati atas penyampaian materinya. Berikutnya kesimpulan dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu mempelajari ilmu tajwid akan dapat membantu kita dalam membaca Al-Quran dengan baik, fasih, dan jelas. Sehingga Al-Quran yang kita baca pun selesai dengan artinya, sesuai dengan artinya. Maka dari itu, sebagai umat Islam, penting bagi kita mempelajari, memahami, dan menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Dengan harapan, kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Sekian materi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sebutkanlah perbedaan cara membaca izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilain. Serta apakah masing-masing hukum bacaan ada penekanan harokat? Ulang ya. Bisa Perbedaan cara baca ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain. Ya. Perbedaan cara baca izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilain. Dan apakah ada penekanan harokatnya di hukum bacaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Daniati ingin bertanya, berikan Silakan. contoh cara membaca izhar syafawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdi Anggara. Saya akan bertanya, berikan contoh kalimat dari izhar syafawi, idgham mimi, sama ikhfa syafawi. Contoh bacaan kalimatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan Darul tadi mengenai ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mutlajanisain. Jadi ikhfa syafawi itu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dibaca dengan sedikit mendengung. Contohnya kayak auzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbahum bihim, kayak mim mati itu setelahnya bertemu dengan huruf ba. Jadi bacanya ya inna rabbahum bihim gitu. Harokatnya itu cuma satu. Kemudian kalau yang izhar syafawi itu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara membacanya dibaca jelas. Contohnya kayak naumakum subata. Jadi mim mati
huruf setelahnya itu bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Itu yang dinamakan izhar syafawi. Kemudian yang idgham mutlajanisain itu yaitu lebur karena dia sejenis. Mengidghamkan satu huruf yang mati kepada huruf yang lain yang sama dengan makhrajnya. Contohnya kayak ta dengan dal. Itu kan kalau dibaca hampir sama tuh. Contohnya kayak uhibbat da'una takuma. Jadi taknya disukunkan, yang dibaca dalnya. Seperti itu. Kemudian satu lagi contohnya kayak ta dengan to. Contoh ayatnya kayak ja'at tomah gitu. Taknya yang sukun, toknya yang dibaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam. bukan berapa harokat penekanannya? Yang mana? Itu penekanan jisim. Oh, 2 harkat. 2 harokat. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Mita telah membantu menjawab pertanyaan dari saudara Darul. Selanjutnya, beri sedikit waktu lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Daniati Saputri. Contoh dari izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Kan? Yang pertama itu contoh izhar syafawi. Contoh katanya yaitu la'allakum tattaqun. Itu kan ada mim mati bertemu dengan ta. La'allakum tattaqun. Yang kedua itu ada ikhfa syafawi. Contoh katanya tarmihim bihijarah. Itu kan mim mati bertemu dengan ba. Yang ketiga ada idgham mimi. Idgham mimi itu contoh. Ulang lagi jawabnya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Daniati Saputri, yaitu contoh izhar syafawi, izhar ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Nah, contoh izhar syafawi itu contoh kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, karena kan di situ ada mim mati bertemu dengan ta. Yang kedua ada ikhfa syafawi, contoh kalimatnya tarmihim bihijarah. Itu kan ada mim mati bertemu dengan ba. Yang ketiga, idgham mimi, contoh kalimatnya kam min fi'ah, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Apakah dapat dipahami, Eva? Iya, terima kasih, Api. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada saudari Afiana Jannati yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Eva Daniati. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman semua atas pertanyaannya. Selanjutnya, sesi terakhir yaitu sesi penutup. Sebelum saya tutup, saya mewakili dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan, karena kekurangan itu adanya dari diri manusia. Baiklah, saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.